يا جمال قدمنا لما نقول فيه سواك عند حلول الحديث العامل يا رب فيه صلى الله النبي وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة على هدينا وعلى كل صالح وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم نويت نقرأ صلاة الفاتحة لروح صاحب المكاتب على المدينة الشيخ الإمام عمر أحمد برج أسأل الله تنفع بعلوم الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil arab wal a'zam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa qala al-musannif rahimani wa rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumi fid dharain radhiyallahu anhu wa ankum. Jelaskan di dalam kitab Ahlul Iman juz salis dalam muqaddimah kitab pembukaan kitab di halaman yang keempat warna yang kedua. Waqala al-musannif rahimani wa rahimahullah dan telah berkata ki musannif ki muallif ini kitab dengan bahasa wa kam ihtamma al-islam bid da'wah ila akhlaq al-hasan al-jalibati lil hanani was sa'adah wa tahdid min al-akhlaq as-sayyi'ah al-mujibah lil ka's was satawa wa wadaha lana wasilatayn min wasail al-himayah min wasail al-akhlaq al-ula tahrimuhu al-manami as-salasa as-surur wal-khamr wal-masjid wal-zina Wasaniyan ijabatul qadar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Berkata di musannif wa kam ihtammal Islam wa kam tamma Islam dan sangatlah penting Islam. Bagaimana pentingnya Islam bidakwati dengan mengajak ila akhlaqil hasanati dengan akhlak yang baik. Al-jalibati lil hana was sa'adah yang tujuannya lil hana biar tenang was sa'adah biar bahagia. Watahdhir min al-akhlaq was-sayyi'at al-mujibah lil-ta's was-satawah dan memberikan perhatian atau peringatan buat orang yang mempunyai akhlak yang sayyi'at yang buruk yang mana nanti mendatangkan ta'syi was-satawah hidupnya celaka atau hidupnya tidak tenang. Wa Allah lana wasilatayn min wasail himayah min fasad al-akhlaq dan telah menjelaskan kepada kami dua jalan agar kita dijauhkan daripada perbuatan-perbuatan akhlak yang kurang baik. Ayuhal jamaah muslimin, di sini menjelaskan ada kalimat kam. Kam ini bukan kalimat itu kalimat pertanyaan. Kam hitam. Kam itu berapa? Tapi di sini kalimat kamnya itu berkalimat pertanyaan istifham, tapi mengatakan ada kalimat sebenarnya ada kalimat fi'il madhi. Dan berapa pentingnya dan bagaimana pentingnya Islam ketika mereka agama Islam itu berdakwah, pasti agama Islam itu mengajarkan kebaikan. Ya, kalau kita ngaji dulu bersama kita punya para muallim, pasti diajarkan Islam itu agama orang material anak. Karena buah Islam itu adalah buah akhlak yang baik. Sebagaimana Nabi Allah Ta'ala hampir di Al-Quran menjaga tentang akhlak yang bagus. Contoh salah satu akhlak yang bagus, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu kalimat ini, Pak. Kalau ada orang yang ingin mendapat rahmat dari Allah, ya, ada orang yang ingin mendapat rahmat dari Allah, kasih sayang Allah gampang, Pak. Sungguh ada di suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pengen lihat kalau pengen mendapat tahap yang bagus, contoh cuma satu, Pak. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengen tahap, mungkin kalau kami ahlaknya kurang bagus, Pak. Mungkin kami ahlaknya kurang baik di mata Bapak, ya.
Nah, Bapak sering lihat kehidupan kita, tapi kalau melihat akhlak yang bagus, sesungguhnya Islam itu telah mencontohkan ada di akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa saat Rasulullah? Kalau Bapak kita belajar itu ada kalimat Pak, laqad kana, itu ada huruf la, ada huruf qad, ada huruf kana. Kalau kalimat suatu kalimat ada huruf la taukid itu meyakinkan. Ada lagi kalimat qad, qaf, amada. Yang mana qad itu tak setelah firman, ada qad lil tahqiq. Dan ada lagi ada kalimat kana, kalimat itu kalimat fi'il, yang mana kalimat fi'ilnya fi'il naqis, asalnya kawan. Kana yakunu, asalnya kawan yakunu. Bukan? Kana lakum fi'il sudah. Jadi ada kalimat la, qad, kana. 3 huruf atau 3 kalimat ini meyakinkan bahwasanya akhlak yang paling bagus suri tahu dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa di sini kalimat ada kalimat pentingnya Islam berdakwah dengan akhlak yang bagus, karena contohnya pun Rasulullah pun bagus dan dikuatkan dengan kalimat la qad kan. Jadi kalau ada orang yang belajar tentang ilmu agama cinta Nabi, tapi tidak kenal tentang syarah nabawi sejarah Nabi, ini patut dipertanyakan. Kenapa tujuannya Islam mengajarkan bidakwah akhlak hasanah? Karena tujuannya al-jalibah lil hana was sa'adah. Pak, kata muslim, kalau kita hidup dengan tenang, hana, bahagia, was sa'adah, bahagia, maka ikutin dengan dakwah akhlaknya yang bagus. Tapi sebaliknya, tahdhir dengan akhlak sayyi'ah. Kalau kita mempunyai akhlak yang sayyi'ah yang kurang bagus, maka kata Muslim dita'si was-saqawah. Hidup itu jadi acur, Pak. Acak-acakan, acak-acakan. Maka Muslim bilang, ini mu'allim kita bilang, wa awdaha lana wasilataini min wasail hikmah wasail akhlak. Ada dua jalan yang mana dua jalan ini bisa menyebabkan min fasadil akhlak, mendatangkan akhlak yang buruk. Kalau kita bisa akhlak yang buruk bagaimana dia? Al-ula tahrimu al-anajiyah as-salasa bis-surur wal-khamra wal-maisir wal-zina. Yang bisa mendatangkan yang bisa mendatangkan hidup kita jadi akhlak yang buruk. Berarti sebaliknya, kalau kita pengen hidup jadi akhlak yang bagus, nah gitu ya. Maka di sini muslim ada tahrimu al-manabiyah, kita menjauhkan 3. Jadi yang pertama tahrimul manabiyah, menjauhkan 3. Yang mana 3 ini diharamkan. Jadi kalau kita menjauhkan diharamkan sehingga hidupnya disuruh jadi bahagia. Mana yang harus kita jauhkan? Pertama wal khamr, yaitu yang memabuk, wal maisir, judi atas diri, wal zina, dan perbuatan zina. Dan 3 ini sebagai dari yang satu adalah yang bisa menyebabkan kita bisa menjadi akhlak yang buruk. Tapi sebaiknya kalau kita menjauhkan dari 3 ini, maka kita menjadi akhlaknya dari Bapak sering dengar dari para khutbah, para mu'allim, ada namanya ada ahli ibadah, alim, beda ya. Ada abid, ahli fikih. Jadi gini, ada ahli fikih, ada jago fikih. Banyak orang jago baca kitab fikih, kayak Kisafin atau baca Riyadhul Badi'ah atau kitab Fathul Mu'in. Baca kitab fikih bisa, mereka baca kitab dulu. Tapi ahli fikih ini orang yang membaca kitab tapi mengamalkan itu kitab. Maka juga ada Sayyidul Faqih yang ahli fikih. Jadi ada orang jago baca kitab, tapi belum tentu juga dia ahli fikih, mengamalkan fikih. Ada lagi namanya abid itu ahli ibadah. Ini ahli ibadah, itu dia ibadah ya kan? Suatu saat ahli ibadah diundang oleh salah satu masyaallah, bahasanya kalau saya wanita kurang sopan, PTS atau PTS kan, diundang suatu tempat, dia di dalam itu dia masuk dalam suatu wadah atau tempat yang ada beliau tuh ahli ibadah, namanya itu perempuan. Di situ ada anak kecil, di situ ada anak kecil, ada bayi kecil, yang itu perempuan mengajak berbuat susila, berbuat zina, itu kepada ahli ibadah. Ahli ibadah tidak mau, sehingga diancam sama ini perempuan. Kalau kamu tidak mau berbuat zina denganku, maka apa akan terjadi? Dibikin. Kalau kamu tidak berbuat kepada perempuan, maka dia ambil Pak.
Zina nggak mau, ya kan? Membunuh juga perbuatan dosa. Maka diambil yang beringan bagi dia kita al-khamru gitu. Kamu minum khamar aja. Maka saat kita teriak dengan sebab musabbabnya dia minum khamar, yang mana khamar itu min zawalil aqli, bisa menghilangkan akal. Akhirnya dia dengan sebab dia minum khamar, dia berzina dengan perempuan. Auzubillah. Dengan sebab itu khamar, dia berzina membunuh hidup anak kecil. Sehingga dia melakukan 3 dosa yang besar dengan sebab karena minum khamr. Maka tidak salah. Al-khamru hukum bil-khaba'is. Khamar itu adalah cikal bakal daripada apa? Itu dia cikal bakal daripada penyakit kotor atau dosa-dosa yang besar. Maka kata Rasulullah, kalau kita ingin hidupnya berkah, wasa'adah, jauhkan dari 3. Yang kedua, wasa'iyat ijabatul amr bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yaitu apa? Berbuat kita kebaikan dan mencegah daripada gabung. Salah satunya apa? Masalah ibadah kita. Masalah kita ibadah jauh daripada munkar. Maka bagaimana Ustaz? Kiai Abuya agar kita hidup kita berkah, enggak hidup dalam sadar pada insan bihajatil masajid dan ahli fi jami halati. Maka seorang manusia butuh kita mempunyai akhlak yang bagus secara global. Jadi kalau kita pengen hidup kita berkah, maka kata Ibnu Rushdin, kita butuh akhlak kita secara global. Kenapa? Fa'in faqadaha bal maut aula min hayati. Maka terkadang kematian itu yang datang bisa mengambil kematian daripada kehidupan. Ya. Maka maqal Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, maka telah berkata Imam Syafi'i, ma wahaballahu li imrin hibatan afdal min aklihi wa min adabi huma hayatul fata fa in fuqida fa in taqdar hayati al-yaqubi. Maka terkadang seseorang ketika dia diberikan hibah itu penghormatan, ya, afdal min akli min adabi, maka sesungguhnya akal itu lebih utama daripada akal. Walaupun kita mempunyai hibah itu Pak, suatu gitu, suatu kehormatan. Itu ya, kalau kita tidak mempunyai akhlak maka sia-sia. Maka ada satu saudara syakiran, laisa jamaluka aswami tunajimuha innal jamala jamalu bil adabi wal akhlaqi. Kecantikan itu bukan dengan kita mempunyai wajah yang cantik. Kegantengan itu bukan dengan wajah cantik. Sesungguhnya innal jamala bil ilmi wal adab. Sesungguhnya kegantengan, kecantikan itu adalah bil akhlaq wal adab. Seorang mempunyai akhlak dan mempunyai muhibah. Maka ini Imam Syafi'i mencontohkan seseorang mempunyai haibah, walaupun dia mempunyai wibawa yang besar, kalau beliau tidak ditopang dengan akhlak yang bagus, maka haibah itu tidak ada apa-apa. Sebagaimana ada orang hidup, tapi hidup itu tidak mempunyai manfaat buat orang lain, maka dikatakan seperti sampah masyarakat. Jadi orang ini hidup, tapi tidak ada manfaat buat orang lain, maka seakan-akan dia. Tapi sebaliknya Pak, ada orang punya ilmu, punya ilmu, dan dia dengan ilmu itu belajar manfaatkan kepada orang, walaupun orang itu telah meninggal, tetapi seakan-akan dia masih hidup tuh Pak. Jadi kalau orang punya ilmu, mempunyai akhlak, walaupun sudah meninggal, ya, sudah tiada, tetapi apa? Sosok orang tersebut seakan-akan masih hidup karena ilmunya dan akhlaknya. Namun sebaliknya, ada orang yang masih hidup, namun tidak mempunyai ilmu dan punya akhlak, walaupun dia masih hidup, karena tidak bermanfaat buat diri dan orang lain, walaupun hidup seakan dia sudah mati di hadapan masyarakat. Nah, disebut sampah masyarakat. Mudah-mudahan sedikit dari kami bermanfaat buat kami, dan kita berharap subhanahu wa taala nanti Allah berikan kita menjadi akhlak yang baik dan dijauhkan daripada akhlak yang buruk. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad fi bukulha. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad fi bukulha. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad fi bukulha. Fa'ana Sulaiman, fa'ana Sulaiman, fa'ana Sulaiman. Wa qul ala nabiyyina sallallahu alaihi wa sallam wa sallam wa qul fa'ilin.
ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu ya mughith istajib du'a ya Allah minka ijabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah